Oke, selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita masuk dalam video yang kelima, modul yang kedua. Nah, dalam video ini kita membahas tentang pengulangan, di mana dalam pemrograman, pengulangan merupakan proses melaksanakan perintah yang sama secara berulang sampai batas tertentu yang ditentukan. Nah, pengulangan dinyatakan ke dalam blok program yang dapat dibuat menggunakan perintah while, do while, dan for. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan perintah for in dan for off. Nah, untuk melakukan proses penelusuran indeks maupun elemen di dalam suatu objek koleksi. Misalnya, array proses penelusuran elemen di dalam koleksi string ini dikaitkan dengan materi tentang pengulangan. Nah, sama seperti blok pemilihan, blok pengulangan juga memiliki kondisi yang perlu diperiksa. Proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai true. Nah, perintah while, di mana bentuk umum menggunakan perintah while adalah sebagai berikut. While dalam kurung kondisi aksi titik koma. Jika aksi berjumlah lebih dari satu, maka aksi-aksi tersebut perlu diapit menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. While dalam kurung kondisi diapiti kurung kurawal, aksi 1, aksi 2. Nah, untuk memahami cara kerja perintah while, perhatikan terlebih dahulu kode berikut ini. Nah, pada kode di layar, variabel i berperan sebagai indeks pengulangan, yaitu variabel pencatat langkah pengulangan. Nah, di mana variabel ini berfungsi untuk mengontrol jalannya proses pengulangan. Dalam kasus ini, mula-mula variabel i diinisialisasi dengan nilai 0. Ini adalah keadaan awal sebelum program masuk ke blok pengulangan. Selanjutnya, program akan memeriksa kondisi 1 lebih kecil 5. Karena 0 lebih kecil dari 5 berarti kondisi bernilai true dan program akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan untuk pertama kalinya. Nah, setelah itu nilai variabel i akan ditambah 1 melalui statement i increment. Dengan demikian, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Sampai pada tahap ini, program akan kembali lagi ke atas untuk memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena nilai i masih lebih kecil dari 5, maka program akan mengeksekusi kembali aksi di dalam blok pengulangan. Kemudian nilai i dinaikkan lagi menjadi 2. Proses ini akan berulang sampai nilai i sama dengan 4. Ketika i bernilai 5, kondisi bernilai false dan proses pengulangan dihentikan. Hasil akhir yang diberikan dapat dilihat di layar. Ini berarti bahwa kode di layar akan mengeksekusi aksi di dalam blok pengulangan sebanyak 5 kali, mulai dari indeks ke-0 sampai ke 4. Anda dapat mengubah nilai awal indeks asalkan kondisinya juga harus disesuaikan, misalnya dari 1 sampai 5, dari 1 sampai 3 dan sebagainya. Berikut ini contoh kode menunjukkan penggunaan perintah while. Bentar. Nah, maka akan muncul seperti pada tampilan, di mana pada kode di layar kita menggunakan perintah while untuk menghitung jumlah total dari seluruh elemen yang terdapat pada array data. Perintah do while memiliki bentuk umum penggunaan sebagai berikut. Do dalam kurung kurawal aksi while kondisi. Berbeda dengan while, pada perintah do while kondisi diperiksa di akhir blok perulangan. Hal ini menyebabkan isi di dalam do while pasti akan dilaksanakan minimal 1 kali. Perhatikan kode berikut ini. Nah, seperti pada tampilan di layar, aksi di dalam blok pengulangan tidak pernah dilaksanakan karena kondisi bernilai false. Perhatikan kembali kode berikut. Nah, di mana kali ini aksi di dalam blok pengulangan akan dilaksanakan 1 kali karena pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir blok. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan perintah do while. Sini kita buat file baru dengan nama do while gg.cs. Kita enter.
maka hasilnya seperti pada layar. Nah, perintah for bentuk umum, perintah for adalah sebagai berikut. For dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi koma increment atau decrement tutup kurung aksi titik koma, atau for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma increment tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 aksi 2 tutup kurung kurawal. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada kode berikut ini. Ya, kita masuk di dalam pengulangan bersarang. Nah, di dalam kasus-kasus pemrograman tertentu, kita sering memerlukan proses pengulangan yang dilakukan di dalam blok pengulangan lain. Proses seperti ini sering disebut pengulangan bersarang atau nested loop. Nah, contoh yang paling banyak dijumpai adalah ketika kita hendak mengakses elemen-elemen di dalam array 2 dimensi. Nah, kode di bawah ini menunjukkan cara membuat blok pengulangan bersarang. Oke, sebentar. Nah, kita masuk dalam perintah for in, dimana digunakan untuk menelusuri indeks di dalam array. Skripnya dapat dilihat di layar. Nah, contoh penggunaan perintah for in dapat dilihat berikut ini. Kita masuk program. Nah, pada contoh di layar, nilai indeks yang ditelusuri adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kode yang sama juga dapat diterapkan untuk array asosiatif sebagai berikut. 0, kemudian 4. Nah, kita masuk ke perintah for of. Perintah for of digunakan untuk menelusuri nilai elemen array scriptnya dapat dilihat di layar contoh. Penggunaan for of dapat dilihat berikut. Nah, demikian video kali ini. Sampai bertemu di video berikut. Dadah.